Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawi Naila Taskia. Saya Yafa Albina Lestari. Kami dari kelas 11-2. Kami di sini akan merangkum materi yang sudah diterangkan oleh Bu Alia dalam semester 1. Nah, untuk materi yang akan kita rangkum, yang pertama yaitu ijtihad sebagai istinbat hukum Islam. Yang kedua, taklid sebagai cara pengamalan ajaran Islam. Nah, yang ketiga, istinbat hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama. Yang keempat yaitu cara bertaklid yang benar. Dan yang terakhir yaitu NU dalam sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian ijtihad. Nah, kalian udah tahu belum apa artinya ijtihad? Belum. Nah, ijtihad itu berasal dari kata al-jahdu yang artinya daya usaha atau berusaha keras. Nah, dalam bahasa ijtihad berarti pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Wow. Jadi, sesuatu yang ringan itu tidak bisa dikatakan ijtihad. Nah, dalam istilah fikih, ijtihad berarti berusaha keras untuk mengetahui hukum suatu melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nah, untuk melakukan ijtihad, biasanya orang disebut mujtahid. Para mujtahid dalam melakukan ijtihad tentu harus didukung dengan kemampuan ilmu dan keluhuran sikap, sehingga hukum yang ditemukan benar-benar tepat dan objektif. Yang berikutnya, kita akan membahas istinbat. Nah, istinbat sendiri memiliki asli kata yaitu nabat yang artinya air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Nah, untuk menurut bahasa, istinbat sendiri yaitu mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Selain menurut bahasa, istinbat juga ada pengertiannya menurut istilah loh. Pengertian istinbat menurut istilah adalah menggali hukum syarok yang belum ditegaskan secara langsung oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan tetap berada di kendali Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Untuk melakukan ijtihad, tentunya seorang mujtahid mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, menguasai Al-Quran. Yang kedua, menguasai hadis. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab. Yang keempat, menguasai usul fikih. Yang keenam, memahami sejarah dan mempunyai sifat adil dan takwa. Dan masih banyak lagi. Selain itu, ada pun tingkatan para mujtahid. Yang pertama yakni mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak yaitu seorang ulama mujtahid yang memiliki ilmu pengetahuan yang lengkap untuk mengistinbat dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib yaitu mujtahid yang terkait oleh imamnya, seperti keterkaitan murid dengan guru. Yang ketiga yaitu mujtahid fil madhab. Mujtahid fil madhab yaitu para ulama yang mengikuti para imamnya baik dalam usul maupun furu'. Nah, yang keempat yaitu mujtahid tarjih. Nah, mujtahid tarjih adalah seseorang mujtahid yang mampu menilai atau memilah pendapat dari sejumlah imam untuk menentukan mana yang lebih kuat dalilnya. Yang terakhir yaitu mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa yaitu seorang ulama ahli yang memberikan fatwa atau keputusan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang bab 2. Bab 2 menjelaskan tentang bertaklid. Apa sih itu bertaklid? Apa ya? Taklid berasal dari kata qalat yang berarti mengulangi, meniru, mengikat atau mengikuti dalam istilah usul fikih. Taklid adalah qabulu qauli qaili wa anta la ta'lamu min aina qalahu, yang artinya menerima perkataan seseorang sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal pengetahuan itu. Jadi, bertaklid itu identik dengan mengikuti tidak secara membabi buta, tanpa sama sekali mempertimbangkan apakah pendapat yang diikuti itu benar atau sesat. Nah, orang yang bertaklid dinamakan muqallid. Muqallid adalah orang yang bisa memahami kitab-kitab fikih. Nah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, hukum bertaklid ada dua, yaitu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Syarat untuk orang yang bertaklid yang diperbolehkan adalah bertaklid dalam masalah-masalah furu', dan yang untuk tidak diperbolehkan itu apabila bertaklid semata-mata mengikuti adat kebiasaan yang jelas-jelas
bertentangan dengan ajaran Islam. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang hakikat bermazhab. Apa sih bermazhab itu? Mazhab adalah pengertian bahasa berarti pendirian. Nah, untuk bermazhab dibagi menjadi dua, yaitu bermazhab secara manhaji atau metodologis. Nah, bermazhab secara manhaji juga bisa dilakukan dengan cara istimba jami'i. Nah, untuk yang kedua yaitu bermadhab secara qauli, yaitu mengikuti qaul atau pendapat atau hasil ijtihad para mujtahid. Masuk ke bab yang ketiga yaitu istinbat hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah tradisi Basul Masail. Basul Masail adalah suatu majelis atau forum yang dimiliki Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk menjawab dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, tata cara untuk keputusan dalam kerangka bermazhab. Untuk melakukan basul masail dapat dilakukan dengan cara takrir jama'i. Nah, kita lanjut ke bab 4. Cara bertaklid yang benar. Ada beberapa istilah berhubungan dengan taklid, yaitu ittiba, tarjih, dan talfiq. Dalam masalah ini, Nahdlatul Ulama memandang bukanlah sesuatu keharusan bagi seseorang untuk tetap hanya mengikuti pendapat madhab tertentu saja. Nahdlatul Ulama juga memandang boleh mengikuti dua madhab bukan dalam satu unit masalah. Untuk bab yang terakhir yaitu bab 5, Nahdlatul Ulama dalam sejarah perjuangan bangsa. Pertama yaitu kondisi sosial keagamaan pada awal abad 20 Masehi. Pada awal abad 20 Masehi, keadaan yang paling mencolok adalah kebangkitan melawan kaum penjajah melalui gerakan rakyat. Nah, gerakan rakyat pada masa itu dikenal dengan masa kebangkitan. Nahdlatul Ulama sendiri yaitu Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah merangka mendirikan kader-kader militer. Abdul Wahab Hasbullah melakukan melalui perkumpulan yaitu Nahdlatul Wathon, juga melalui kelompok diskusi Tahwarul Afkar. Yang kedua yaitu keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dapat dipungkiri, Nahdlatul Ulama menganggap bahwa hidup berbangsa dan negara merupakan suatu kewajiban yang final. Nah, keterlibatan NU dalam politik praktis untuk memperjuangkan kepentingan nasional ini terus berlanjut. Pada tahun 1939 dibentuk Gabungan Politik Indonesia atau GAPI sebagai Federasi Partai-Partai Politik. Yang ketiga yaitu keterlibatan Nahdlatul dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketika Jepang datang menggantikan penjajah Belanda pada tahun 1942, penguasa Jepang lebih condong bekerja sama dengan pemimpin Islam. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nahdlatul Ulama. Siasat yang dibuat oleh Nahdlatul Ulama ini akhirnya tercium oleh Jepang. Sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditangkap dengan alasan yang tidak jelas. Kiai Mahfud Siddiq juga ditangkap dengan tuduhan melakukan gerakan anti-Jepang. Untuk memperkuat militernya, Jepang membentuk kekuatan sukarela Indonesia yaitu PETA, diikuti oleh banyak orang Indonesia dari berbagai kalangan. Maksudnya orang-orang Indonesia dalam ketentaran PETA adalah untuk mengetahui seluk-beluk kemiliteran. Sekian rangkuman yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.